Langit sore di kota Malang berwarna keemasan, sinar matahari memantul di genting-genting rumah perumahan elit, Araya Residence. Di balik pagar besi tinggi berhias tanaman bougainville, berdiri rumah megah milik keluarga Bu Ratna Kusumaningrum, seorang wanita berusia awal 50-an yang terkenal di lingkungannya, anggun, berwibawa, tapi juga menyimpan kesombongan yang tak mudah disembunyikan. Hari itu, halaman rumahnya ramai. Para tetangga berdatangan, membawa kue dan bunga ucapan selamat. Suara tawa, musik lembut, dan aroma makanan mahal bercampur jadi satu. Pesta kecil itu digelar untuk menyambut menantu baru Bu Ratna, Dr. Fajar Adiputra, seorang dokter muda yang baru saja menikah dengan anak keduanya, Citra Kusuma. Wah, Bu Ratna beruntung sekali. Menantunya dokter, ganteng, sopan lagi. Ujar seorang tamu sambil menatap kagum. Bu Ratna tersenyum puas, lalu dengan nada bangga menjawab, "Alhamdulillah, memang Tuhan baik. Tidak seperti dulu waktu anak pertama saya menikah, saya sempat kecewa. Sekarang semua sudah sempurna." Kalimat itu terdengar manis, tapi menyengat bagi yang tahu cerita lama. Karena semua orang di situ tahu, yang ia maksud, anak pertama, adalah Raka, putra sulungnya yang dulu menikahi seorang gadis sederhana bernama Rani Pramesti. Pernikahan Raka dan Rani dulu berlangsung 6 tahun lalu. Mereka menikah tanpa restu Bu Ratna. Bagi Bu Ratna, Rani hanyalah gadis kampung biasa, anak penjahit dari daerah Batu. Ia tak terima menantunya tidak sepadan dengan nama besar keluarga Kusumaningrum. Dan meski Rani berusaha keras menjadi bagian keluarga itu, perlakuan Bu Ratna tak pernah berubah. Kata-katanya selalu penuh sindiran, kejam tapi tersenyum. Hingga akhirnya, Rani tak tahan dan memilih pergi, membawa luka yang tak sempat dijelaskan. Malam itu, pesta masih berlanjut. Di teras belakang rumah, Dr. Fajar duduk bersama Raka, kakak iparnya. "Mas Raka nggak ikut ibu di depan?" tanya Fajar, mencoba mencairkan suasana. Raka tersenyum hambar. "Sudah cukup ibu yang senang. Aku nggak perlu ikut pamer." Nada suaranya tenang, tapi matanya kosong. Ia menatap langit, mengingat sesuatu yang dalam. "Ibu cuma ingin bangga, Mas. Lagi pula, siapa sih yang gak senang punya menantu dokter?" kata Fajar, setengah bercanda. Raka menoleh, menatap Fajar dalam-dalam. "Masalahnya bukan siapa yang senang, tapi siapa yang disakiti." Fajar terdiam. Ia tak mengerti maksudnya, tapi bisa merasakan hawa pahit dari ucapan itu. Di ruang tamu, Bu Ratna sibuk menata bunga dan foto pernikahan Citra dan Fajar. Ia menghapus satu foto lama yang tergantung di dinding, foto Raka dan Rani di hari pernikahan mereka dulu. "Foto ini tidak pantas di sini," gumamnya dingin. Ia menurunkan bingkai itu, lalu menyuruh pembantunya menaruhnya di gudang. Citra yang melihat, menahan tanya. "Bu, itu kan foto Mas Raka dan Mbak Rani, kenapa harus disingkirkan?" "Citra, kamu tahu sendiri bagaimana perempuan itu. Tidak tahu diri, menikah dengan kakakmu hanya untuk status. Sekarang buktinya?" "Lenyap entah kemana," jawab Bu Ratna dengan nada tajam. Citra menunduk, tak berani membantah. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu, Rani bukan seperti yang dikatakan ibunya. Ia masih ingat dulu bagaimana Rani diam-diam bekerja keras untuk membantu Raka menyelesaikan kuliah S2-nya. Ia tahu betapa lembutnya hati Rani, betapa kerasnya usaha perempuan itu menjaga keluarga meski sering dihina. Namun, siapa yang berani melawan suara Bu Ratna di rumah ini? Sementara itu, di seberang kota, di sebuah kafe kecil dekat Jalan Ijen, seorang wanita muda duduk sendiri di pojok ruangan. Matanya menatap keluar jendela, memandangi lampu-lampu kendaraan yang berlarian. Wajahnya lembut tapi tegas, dengan senyum samar yang mengandung banyak rahasia. Di depannya tergeletak sebuah map bertuliskan, RS Pramesti Medica Group. Wanita itu adalah Rani. 6 tahun berlalu sejak ia pergi dari rumah Bu Ratna. Banyak hal berubah. Ia kini bukan lagi gadis penjahit yang hidup pas-pasan. Setelah bekerja keras, ia berhasil membangun bisnis di bidang layanan kesehatan yang kini berkembang menjadi jaringan rumah sakit besar di Jawa Timur. Namun, ada sesuatu yang tetap tinggal dalam dirinya, luka dari penghinaan. Malam itu, ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari sekretarisnya. "Bu Rani, besok jadwal rapat dengan Dewan Dokter RS Pramesti Malang pukul 10 pagi. Salah satu dokter baru, dokter."
Fajar Adiputra, akan diperkenalkan. Rani terdiam sejenak. Matanya menatap layar lama, seolah tak percaya dengan nama itu. Dokter Fajar Adiputra? Gumamnya pelan. Nama itu terdengar begitu akrab. Ia menarik napas panjang. Sebuah senyum pahit muncul di bibirnya. Takdir rupanya belum selesai bermain. Keesokan paginya, Bu Ratna berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia mengenakan kebaya biru muda, riasannya sempurna. Citra memperhatikannya dari belakang. Bu, ibu mau kemana pagi-pagi sudah dandan begini? Bu Ratna tersenyum lebar. Rumah sakit, Nak. Aku mau lihat tempat Fajar bekerja. Ibu mau pastikan semua tahu bahwa menantuku bukan dokter sembarangan. Citra menelan ludah. Tapi Bu, apa perlu ibu datang langsung ke sana? Tentu saja perlu. Supaya semua tahu keluarga Kusumaningrum punya menantu dokter di rumah sakit ternama. Sudah waktunya mereka berhenti membanding-bandingkan aku dengan keluarga lain, jawab Bu Ratna dengan nada penuh percaya diri. Ia tidak tahu, rumah sakit yang hendak ia kunjungi itu bukan milik sembarang orang. Pukul 10 pagi, RS Pramesti Malang tampak sibuk seperti biasa. Di ruang rapat utama, seluruh staf medis berkumpul. Suasana resmi tapi hangat. Rani berjalan masuk, mengenakan setelan abu-abu lembut. Sikapnya tenang, suaranya lembut namun berwibawa. Semua mata tertuju padanya, termasuk Dr. Fajar, yang duduk di barisan depan. Selamat pagi semuanya, ucap Rani. Saya Rani Pramesti, Direktur Utama RS Pramesti Medica Group. Hari ini kita kedatangan dokter baru di tim spesialis penyakit dalam, Dr. Fajar Adiputra. Rani tersenyum sopan. Namun begitu pandangan mereka bertemu, dada Fajar terasa sesak. Wajah itu tak asing. Senyum itu pernah ia lihat, tapi di mana? Rani menatapnya sejenak, lalu melanjutkan sambil menatap para dokter lain. Semoga dengan bergabungnya Dr. Fajar, pelayanan kita makin baik. Saya percaya setiap orang di sini bekerja dengan hati. Fajar menelan ludah. Namanya disebut oleh orang yang kini memimpin rumah sakit itu, mantan kakak iparnya. Tapi yang membuatnya kian gelisah adalah rasa malu yang tiba-tiba muncul begitu kuat, karena teringat bagaimana Bu Ratna dulu memperlakukan Rani. Siang menjelang sore. Setelah rapat usai, Fajar keluar ruangan dengan pikiran berkecamuk. Ia belum berani mendekati Rani. Namun takdir memaksanya. Di lobi rumah sakit, ia melihat Rani sedang berbicara dengan kepala administrasi. Mereka bertukar pandang lagi. Rani menyapa duluan, sopan. Selamat bergabung, Dr. Fajar. Saya dengar Anda menantu Bu Ratna Kusumaningrum? Fajar kaget. Iya, Bu. Ibu kenal beliau? Rani menatapnya sejenak, senyum kecil di bibirnya, tapi matanya dingin. Kenal, jawabnya pelan. Sangat kenal. Fajar tidak tahu harus berkata apa. Ada sesuatu dalam nada suara Rani, lembut tapi menyimpan bayangan masa lalu. Sebelum ia sempat menambah kata, seorang suster datang tergesa-gesa. Bu Rani, ada pasien VIP baru dari area residence. Atas nama Bu Ratna Kusumaningrum. Rani menatap Fajar tanpa ekspresi. Sepertinya hari ini, masa lalu datang tanpa diundang, katanya tenang, lalu melangkah pergi menuju ruang VIP. Fajar terpaku. Dadanya bergemuruh. Ia tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia sangka. Sore itu, langit malam mulai diguyur hujan rintik halus. Dari jendela besar rumah keluarga Kusumaningrum di kawasan area residence, terlihat butiran air menetes perlahan di kaca, seolah ikut merasakan sesuatu yang muram. Di ruang makan yang megah, meja panjang dari marmer putih sudah tertata rapi. Di tengahnya, tersaji ayam panggang madu, sop buntut, dan berbagai hidangan mahal. Suasana tampak hangat, namun bukan karena kasih sayang, melainkan karena kesombongan yang mengisi udara. Bu Ratna duduk di kursi utama dengan kebaya warna gading, rambut disanggul tinggi. Di sebelahnya, duduk Citra, anak bungsunya yang selalu berusaha menyenangkan sang ibu. Di sisi lain, ada Dr. Fajar, menantu baru yang masih kikuk di tengah keluarga besar itu. Sementara Raka, si sulung, hanya duduk diam, memandangi sendok di tangannya tanpa nafsu makan. Mas Fajar, suara Bu Ratna memecah keheningan. Bagaimana rumah sakitnya? Sudah mulai menyesuaikan dengan lingkungan kerja? Sudah,
Bu. Alhamdulillah semua berjalan baik, jawab Fajar sopan. Bagus, kata Bu Ratna sambil tersenyum puas. Ibu bangga sekali. Punya menantu dokter yang kerja di rumah sakit besar. Katanya, tempatnya elit sekali ya? Apa namanya, Cit? RS Pramesti, Bu, sahut Citra. Yang di daerah Soekarno-Hatta. Oh iya, itu. Ibu dengar pemiliknya orang luar negeri ya? Pantas saja rumah sakitnya bagus. Sekelas menantu ibu, tempat kerjanya juga harus terhormat, ucap Bu Ratna sambil tersenyum lebar, menatap sekeliling meja, jelas, ia ingin semua orang mendengar. Raka menatap ibunya tanpa ekspresi. Bu, setahu saya pemiliknya bukan orang luar negeri. Oh ya? Siapa memang? Tanya Bu Ratna, suaranya penuh rasa ingin tahu tapi terdengar meremehkan. Raka menatap ke arah jendela. Namanya? Rani Pramesti. Suasana meja makan langsung hening. Fajar meneguk air pelan, merasa dadanya menegang. Citra menunduk, pura-pura sibuk mengiris daging. Wajah Bu Ratna seketika berubah. Ia terdiam beberapa detik, sebelum tertawa kecil, getir tapi dipaksakan. Hah? Mana mungkin? Perempuan itu? Pemilik rumah sakit? Jangan bercanda, Raka. Dia dulu saja kerja di toko jahit, masa sekarang jadi pengusaha besar? Jangan lebay. Raka menatap ibunya lama, dingin. Zaman sudah berubah, Bu. Orang bisa bangkit dari nol. Bu Ratna mengibaskan tangannya. Ah, sudahlah. Ibu malas dengar namanya. Ngomongin orang itu cuma bikin selera makan hilang. Lagi pula, dia sudah pergi entah kemana. Syukurlah dia sadar diri keluar dari keluarga ini sebelum makin memalukan kita. Citra menatap ibunya, ragu. Tapi Bu, waktu ibu sakit tadi siang, kan ibu dirawat di RS Pramesti. Ibu sadar nggak kalau nama direktur utamanya Rani Pramesti? Hening. Raka berhenti makan. Fajar menatap Citra dengan mata membulat, tak percaya istrinya mengatakannya. Wajah Bu Ratna perlahan menegang. Apa? Kamu bilang, direktur rumah sakit itu Rani? Citra mengangguk pelan. Tadi waktu Fajar rapat, aku sempat lihat papan nama di depan ruang direktur. Namanya sama persis, Bu. Bu Ratna tertawa kaku. Kebetulan saja. Banyak orang namanya Rani Pramesti. Tidak mungkin itu dia. Tidak mungkin gadis miskin itu bisa jadi pemilik rumah sakit sebesar itu. Namun di balik tawanya, ada getaran kecil di matanya, rasa takut. Karena jauh di dalam hati, Bu Ratna tahu, dunia sering kali berputar dengan cara yang tak terduga. Malamnya, Raka berdiri di teras rumah, menatap hujan yang turun deras. Hujan selalu mengingatkannya pada malam ketika Rani pergi 6 tahun lalu. Ia masih ingat jelas, wajah Rani penuh air mata, membawa koper kecil, mengenakan jaket tipis di tengah hujan deras. Raka, aku capek. Aku nggak kuat lagi. Itu kalimat terakhir yang ia dengar malam itu. Dan sampai sekarang, kalimat itu terus menggema di kepalanya. Raka menutup mata. Ia tahu betul Rani tidak bersalah. Justru dirinya lah yang pengecut, tak mampu melawan ibunya. Keesokan harinya, Bu Ratna bersikeras datang lagi ke rumah sakit, dengan alasan menemani Fajar. Padahal, dalam hatinya, ia ingin membuktikan bahwa yang dikatakan Citra tidak benar. Fajar sudah mencoba menahan. Bu, ibu istirahat saja dulu. Biar nanti saya yang... Ibu tidak mau dibilang sombong kosong, potong Bu Ratna tajam. Ibu mau tahu sendiri seberapa besar rumah sakit tempat menantu ibu bekerja. Sopir mengantar mereka ke RS Pramesti Malang. Bangunannya megah, berdiri kokoh dengan dinding kaca tinggi dan taman yang rapi. Di pintu masuk, tertera dengan jelas papan nama, RS Pramesti Malang, bagian dari Pramesti Medica Group. Bu Ratna tertegun beberapa detik. Namanya tertulis begitu jelas di sana, Pramesti. Namun ia buru-buru menepis pikiran itu. Ah, mungkin cuma kebetulan, gumamnya pelan. Saat mereka berjalan di koridor utama, para perawat dan staf menyapa dengan ramah. Fajar menyapa balik, sementara Bu Ratna sibuk mengamati interior rumah sakit. Bagus sekali ya, Fajar. Lihat tuh, lobinya saja lebih mewah dari hotel. Ibu jadi makin bangga kamu kerja di sini, katanya sambil tersenyum puas. Namun langkah mereka berhenti di depan ruang VIP. Di sana,
terlihat sosok wanita berpenampilan elegan sedang berbicara dengan seorang dokter senior Rani. Bu Ratna tidak segera mengenalinya. Penampilan Rani kini jauh berbeda, rambut hitamnya disanggul rapi, setelan formalnya berkelas, dan aura ketenangan memancar dari wajahnya. Tapi ketika Rani berbalik, mata mereka bertemu. Waktu seolah berhenti. Rani tersenyum samar. "Selamat siang, Bu Ratna." Bu Ratna terpaku. Suaranya tercekat. Rani?" Fajar menatap keduanya, wajahnya pucat. Citra yang menyusul di belakang langsung menutup mulutnya, tak percaya. "Sudah lama, ya, Bu," kata Rani lembut. 6 tahun bukan waktu yang singkat. Bu Ratna berdiri kaku, mencoba tersenyum, tapi wajahnya pucat. "Kamu kerja di sini?" Rani menatapnya tenang. "Bisa dibilang begitu. Rumah sakit ini bagian dari grup yang saya dirikan." "Hening." Kata-kata itu jatuh seperti petir di ruangan itu. Fajar menunduk, merasa tubuhnya gemetar. Ia teringat betapa sering Bu Ratna memamerkan dirinya, memuja status dokter, tanpa tahu bahwa rumah sakit tempat ia bekerja adalah milik wanita yang pernah dihina dan diusir dari keluarga mereka. Bu Ratna menarik napas panjang, berusaha menjaga wibawa. "Oh, jadi sekarang kamu sukses ya, Rani?" Rani tersenyum lembut. "Alhamdulillah, Bu. Semua berkat doa orang-orang yang pernah meremehkan saya." Ada senyum di bibirnya, tapi matanya tajam. Kalimat itu sederhana, tapi menusuk seperti belati. Fajar menatap Rani, kagum sekaligus malu. Citra menggigit bibir, menahan air mata. Dan Bu Ratna tak bisa berkata apa-apa. Malamnya, suasana di rumah berubah sunyi. Tak ada lagi tawa di meja makan. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Bu Ratna duduk diam di kursi, menatap kosong. Pikirannya kacau. Ia merasa dipermalukan oleh kenyataan yang tidak pernah ia duga. Sementara di kamarnya, Citra berbisik pada suaminya. "Mas, kalau ibu tahu Rani benar-benar pemilik rumah sakit, apa ibu akan berubah?" Fajar menatap langit-langit, gelisah. "Aku nggak tahu, Cit. Tapi aku yakin, hidup akan ngajarin ibu dengan caranya sendiri." Di sisi lain kota, Rani berdiri di balkon apartemennya. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang lembut. Ia menatap langit malam-malang, lalu tersenyum getir. "Kesombongan manusia itu lucu," bisiknya pelan. "Kadang Tuhan tak menghukumnya dengan petir, tapi dengan kenyataan yang membuatnya menunduk." Ia menatap jauh ke arah lampu-lampu kota. Wajah Bu Ratna, Raka, dan Fajar berkelebat di pikirannya. "Permainan ini baru dimulai," ucapnya pelan. Dan malam itu, Malang kembali diselimuti dingin, bukan karena hujan, tapi karena masa lalu yang perlahan bangkit dari kuburnya. Pagi di rumah sakit Pramesti Malang berjalan seperti biasa, langkah perawat bergegas di koridor putih, bunyi roda ranjang pasien, dan aroma antiseptik memenuhi udara. Namun di antara kesibukan itu, ada sesuatu yang tak biasa, bisikan-bisikan kecil yang beredar diam-diam di antara para staf. Katanya, direktur utama kita dulu sempat kerja serabutan, tapi sekarang punya 5 cabang rumah sakit di Jawa Timur. Serius? Wah, berarti Bu Rani itu hebat banget ya. Hebat? Aku dengar dia juga punya hubungan masa lalu dengan keluarga Kusumaningrum, loh. Yang menantunya dokter baru itu? Dokter Fajar? Iya, katanya dulu pernah jadi bagian keluarga itu. Bisikan itu makin lama makin menyebar. Tak ada yang tahu siapa yang memulai, tapi nama Rani Pramesti kini bukan hanya dikenal sebagai direktur muda yang berwibawa, melainkan juga sosok misterius dengan masa lalu yang menyimpan luka dalam. Dokter Fajar berjalan cepat di lorong menuju ruang dokternya. Wajahnya pucat, matanya kurang tidur. Sejak pertemuannya dengan Rani kemarin, pikirannya terus berputar. Ia tak bisa menghapus bayangan wajah Rani dari benaknya. Wajah yang dulu pernah ia lihat di foto pernikahan kakak iparnya, kini muncul lagi dengan kekuatan yang membuatnya gentar. Ia membuka pintu ruangannya, menutupnya dengan keras, lalu duduk sambil menekan pelipis. "Kenapa harus dia?" gumamnya lirih. Pintu diketuk pelan. "Masuk," katanya malas. Citra muncul di ambang pintu, membawa kotak bekal. Wajahnya lembut, tapi matanya menyimpan kegelisahan. "Mas, aku bawain makanan. Dari tadi ibu nyari-nyari kamu." Fajar menarik napas panjang. "Aku butuh tenang dulu, Cit."
tolong jangan bahas ibu dulu. Citra duduk di kursi depan meja suaminya. Mas, aku tahu kamu kaget. Aku juga. Tapi aku lihat sendiri wajah Rani waktu kemarin ketemu ibu. Dia nggak marah, Mas. Dia cuma dingin. Dingin karena sudah terlalu sakit, Cit, sahut Fajar pelan. Aku bisa ngerasain dari caranya ngomong. Ada luka di sana, tapi juga kekuatan. Citra menatap suaminya, ragu-ragu. Mas, kamu kasihan sama dia? Fajar diam. Sebuah jeda panjang menggantung di udara. Aku lebih malu daripada kasihan, jawabnya akhirnya. Selama ini aku pikir ibu cuma sedikit keras kepala. Tapi ternyata, kesombongan bisa bikin orang buta sampai segitunya. Di lantai 2 rumah sakit, Rani berjalan dengan langkah tenang. Ia baru saja meninjau ruang rawat anak, memeriksa laporan staf, dan berbicara dengan pasien. Namun di balik ketenangannya, pikirannya tak berhenti berputar. Membicarakannya. Dan kini, nama Fajar juga mulai disebut-sebut oleh para staf. Rani berhenti di depan jendela besar yang menghadap taman rumah sakit. 6 tahun lalu, ia berdiri di tempat yang berbeda, di depan rumah megah keluarga Kusumaningrum, diusir tanpa ampun, hanya karena dianggap tidak pantas. Ia masih ingat kata-kata Bu Ratna saat itu. Kamu pikir bisa mengangkat derajat keluarga kami dengan kerja kerasmu? Dunia ini bukan cuma tentang niat, Rani. Tapi tentang darah dan nama. Rani tersenyum getir, menatap pantulan dirinya di kaca. Darah dan nama, ya, gumamnya pelan. Sekarang siapa yang punya nama itu? Menjelang siang, Bu Ratna datang ke rumah sakit lagi, kali ini tanpa pemberitahuan. Ia mengenakan gaun coklat tua dan kalung mutiara, berjalan dengan langkah tegap, tapi matanya tampak gelisah. Para staf yang melihatnya langsung saling berbisik. Itu kan ibunya dokter Fajar? Iya, yang katanya pernah punya urusan dengan Bu Rani. Hus, nanti dengar. Rani baru saja keluar dari ruang rapat ketika melihat Bu Ratna berdiri di lobi. Ia menghentikan langkahnya sejenak, lalu berjalan menghampiri dengan tenang. Selamat siang, Bu Ratna. Ada yang bisa saya bantu? Bu Ratna menoleh, wajahnya mencoba tersenyum. Ah, Rani, maksud saya, Bu Rani. Saya cuma kebetulan lewat, sekalian lihat menantu saya kerja. Hehe, saya ini ibu yang bangga, tahu? Rani tersenyum lembut, tapi pandangannya dalam. Bangga itu baik, Bu. Selama tidak membuat kita lupa diri. Ucapan itu sederhana, tapi Bu Ratna tahu, ada duri tajam di balik kata-kata itu. Rani, Bu Rani, bolehkah saya bicara 4 mata dengan kamu? Tanya Bu Ratna akhirnya. Rani menatapnya sebentar, lalu mengangguk. Silakan ke ruang saya. Ruang direktur di lantai 3 tampak elegan, dengan sentuhan kayu dan dinding kaca. Bu Ratna duduk di kursi tamu, sementara Rani menuangkan teh melati ke cangkir porselen. Suasana hening, hanya terdengar suara hujan samar di luar jendela. Rani, saya tidak menyangka, kamu bisa sejauh ini, kata Bu Ratna akhirnya. Kamu memang pintar, saya akui. Tapi kenapa harus melibatkan keluarga saya lagi? Dunia ini luas, kenapa harus rumah sakit tempat menantu saya bekerja? Rani menatapnya dengan tenang, meletakkan cangkir perlahan di meja. Bu Ratna, saya tidak pernah merencanakan balas dendam. Rumah sakit ini saya bangun karena panggilan hati. Kalau kebetulan menantu ibu bekerja di sini, itu bukan rencana saya, itu rencana Tuhan. Bu Ratna menelan ludah, wajahnya kaku. Jangan pakai nama Tuhan untuk menutupi ambisi pribadi, Rani. Kamu bisa saja berpura-pura baik, tapi aku tahu, kamu pasti puas melihat aku malu begini. Rani tersenyum samar. Bu Ratna, katanya pelan. 6 tahun lalu, waktu saya keluar dari rumah ibu, saya tidak membawa apa-apa, hanya harga diri. Sekarang saya datang bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan satu hal, harga diri itu tidak bisa dibeli dengan status. Bu Ratna terdiam. Tatapannya kosong. Rani melanjutkan, suaranya lembut tapi tegas, saya tidak butuh permintaan maaf, Bu. Tapi saya harap ibu belajar, karena kesombongan, yang kalah bukan orang lain, tapi diri sendiri. Hening. Untuk pertama kalinya, Bu Ratna menunduk. Setelah pertemuan itu,
Kabar mulai beredar semakin luas di antara staf rumah sakit bahwa ibu dari dokter Fajar ternyata pernah menghina sang direktur bertahun-tahun lalu. Katanya dulu Bu Rani diusir dari rumah Bu Ratna waktu masih menikah sama kakaknya dokter Fajar. Serius? Pantas aja Bu Rani cuek banget waktu ketemu beliau. Tapi hebat ya, bisa tetap tenang padahal hatinya pasti sakit. Bisikan itu sampai juga ke telinga Fajar. Saat makan siang di kantin dokter, beberapa rekan sejawat menatapnya dengan rasa ingin tahu. Jarang-jarang, Jar. Bos besar ternyata mantan keluarga sendiri. Salah satu dokter muda berbisik setengah bercanda. Fajar hanya tersenyum kaku, lalu meninggalkan meja tanpa menjawab. Di parkiran belakang, ia menatap langit mendung, merasa dadanya sesak. Ia tahu kabar itu benar. Ia tahu Rani tak bersalah. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Ia adalah menantu dari wanita yang paling dulu melukai Rani, dan kini ia bekerja di bawah wanita yang pernah menjadi korban kesombongan keluarganya. Semesta seperti menertawakannya. Sore itu, Rani berdiri di ruangannya sendirian. Dari balik kaca, ia melihat Fajar berjalan di halaman rumah sakit. Langkahnya lambat, kepalanya tertunduk. Rani tahu, tak ada yang lebih menyakitkan daripada menyadari bahwa seseorang terjebak di antara dua sisi yang sama-sama salah. Ia menatap foto kecil di mejanya, foto dirinya bersama Raka, dulu, di hari pernikahan mereka. Wajah mereka muda, penuh harapan. Kini semua tinggal kenangan. Semua orang akan memanen apa yang mereka tanam, bisiknya pelan. Dan aku, hanya sedang melihat benih kesombongan itu tumbuh. Malam turun perlahan di Malang. Di koridor rumah sakit yang mulai sepi, suara langkah suster terdengar lembut bergema. Namun dari kejauhan, di ruang VIP, terdengar suara keras, suara Bu Ratna yang sedang berbicara di telepon dengan nada tinggi. Aku nggak terima dipermalukan begini. Aku akan pastikan semua tahu siapa sebenarnya perempuan itu. Suara itu menggema hingga ke lorong. Dan tanpa disadarinya, seseorang berdiri di ujung koridor, Rani, mendengarkan tanpa ekspresi. Ia menatap sosok Bu Ratna dari kejauhan, lalu berbalik perlahan. Matanya dingin, tapi bibirnya tersenyum tipis. Kalau itu yang ibu mau, bisiknya lirih. Maka permainan ini belum selesai, langit Malang pagi itu diselimuti kabut lembut. Dari kejauhan, Gunung Arjuno terlihat samar, seperti bayangan masa lalu yang enggan hilang. Di halaman depan RS Pramesti Malang, mobil hitam berhenti perlahan. Pintu terbuka, dan dari sana turun Bu Ratna Kusumaningrum, mengenakan jas coklat tua dan syal bermotif bunga. Wajahnya tampak tegang, tetapi senyum tipis tetap ia paksakan. Ia datang bukan lagi sebagai mertua yang bangga pada menantu dokter, melainkan sebagai pasien yang harus menelan kenyataan pahit. Tekanan darahnya tinggi sekali, Bu, ujar suster yang memeriksanya di ruang perawatan VIP. Dokter menyarankan agar ibu istirahat total dulu beberapa hari. Bu Ratna menghela napas. Aku ini cuma kecapean. Tak perlu berlebihan. Aku cuma terlalu banyak pikiran. Suster itu menunduk sopan. Baik, Bu. Tapi untuk sementara, semua pemeriksaan ibu langsung ditangani oleh manajemen rumah sakit karena termasuk pasien prioritas. Manajemen rumah sakit? Alis Bu Ratna terangkat. Yang kamu maksud itu, Rani? Suster itu tampak ragu sejenak, lalu menjawab pelan, iya, Bu. Direktur utama sudah diberitahu tentang kondisi ibu. Wajah Bu Ratna menegang. Tidak usah. Aku tidak perlu dilayani olehnya. Panggil saja dokter lain. Namun sebelum suster sempat menjawab, pintu ruang VIP terbuka pelan. Aroma lembut melati memenuhi ruangan. Di ambang pintu berdiri sosok elegan dengan tatapan tenang, Rani Pramesti. Izin masuk, Bu Ratna. Suara itu tenang, tapi membawa getaran yang sulit dijelaskan. Bu Ratna refleks menegakkan tubuhnya di ranjang, meski tubuhnya masih lemah. Aku tidak memanggilmu, katanya tajam. Rani melangkah masuk, diikuti dua staf medis. Saya tahu. Tapi rumah sakit ini punya tanggung jawab atas setiap pasien, terutama pasien VIP. Apalagi nama besar seperti Ibu Kusumaningrum. Nada suaranya formal, tapi ada lapisan dingin yang halus di balik kesopanan itu. Bu Ratna menatapnya tajam. Kamu masih dendam, ya? Datang ke sini bukan untuk menolong, tapi untuk mempermalukan aku?
Rani tersenyum kecil, menatapnya dengan tenang. Kalau saya ingin mempermalukan ibu, saya tak akan datang dengan pakaian kerja dan tim medis. Saya datang untuk menjalankan tugas, bukan untuk mengungkit masa lalu. Hening beberapa detik. Suara mesin monitor jantung terdengar pelan di ruangan. Rani lalu menatap berkas di tangannya. Tekanan darah ibu 180/110. Itu berbahaya. Kalau ibu terus memaksakan emosi seperti ini, bisa berisiko stroke. Saya sarankan ibu tenang dulu. Kau mengajariku bersikap tenang? Potong Bu Ratna tajam. Kau tahu betul aku tidak bisa diam melihat semua ini. Dunia terbalik, perempuan yang dulu aku usir, sekarang berdiri di sini, menatapku seperti atasan. Rani menatapnya lama, tanpa bicara. Lalu perlahan, ia meletakkan berkas di meja. Saya tidak ingin jadi atasan siapapun, Bu. Saya hanya ingin membuktikan bahwa luka tidak membuat saya jatuh, ia justru menguatkan. Beberapa jam kemudian, Rani keluar dari ruang VIP dengan langkah tenang. Di luar, Citra dan Fajar sudah menunggu. Bagaimana kondisi ibu? Tanya Citra cemas. Stabil, jawab Rani singkat. Tapi tekanan emosinya tinggi. Sebaiknya kalian jaga perasaan beliau. Fajar menatap Rani, ragu-ragu. Bu Rani, boleh saya bicara sebentar? Rani berhenti, menatapnya tanpa ekspresi. Silakan. Mereka berdiri berdua di koridor yang sepi. Udara dari pendingin ruangan membuat suasana terasa dingin. Terima kasih, karena ibu masih mau menangani Mama, ucap Fajar lirih. Saya tahu Mama sudah banyak salah pada ibu. Saya cuma malu, Bu. Rani menatapnya lembut, lalu berkata pelan, tidak perlu malu, dokter. Kesombongan seseorang bukan beban orang lain untuk ditanggung. Tapi, satu hal yang saya pelajari, kesombongan sering tumbuh dari rasa takut. Fajar mengerutkan kening. Takut? Ya, jawab Rani, matanya menatap jauh. Takut kehilangan gengsi. Takut dianggap kalah. Takut melihat orang lain melangkah lebih jauh. Ibu kamu bukan jahat, Fajar. Dia hanya tak siap kalah dari seseorang yang dulu ia anggap kecil. Fajar menunduk. Kata-kata itu menampar hatinya lebih dalam dari yang ia kira. Sementara itu, di dalam ruang VIP, Bu Ratna terbaring diam. Pikirannya berkecamuk. Setiap kata Rani terngiang di kepalanya seperti gema yang tak mau pergi. Dia bilang aku takut? Aku? Takut kehilangan gengsi? Ia menggenggam selimutnya erat, dadanya berdebar. Tapi semakin ia menyangkal, semakin kuat pula rasa malu yang muncul. Ia menatap ke arah meja samping, di mana tergeletak majalah rumah sakit. Di sampulnya ada wajah Rani, tersenyum anggun, dengan tulisan besar di bawahnya. Rani Pramesti pemilik rumah sakit terbesar di Jawa Timur. Air mata Bu Ratna jatuh tanpa ia sadari. Rani tersenyum kecil, menatapnya dengan tenang. Kalau saya ingin mempermalukan ibu, saya tak akan datang dengan pakaian kerja dan tim medis. Saya datang untuk menjalankan tugas, bukan untuk mengungkit masa lalu. Hening beberapa detik. Suara mesin monitor jantung terdengar pelan di ruangan. Rani lalu menatap berkas di tangannya. Tekanan darah ibu 180/110. Itu berbahaya. Kalau ibu terus memaksakan emosi seperti ini, bisa berisiko stroke. Saya sarankan ibu tenang dulu. Kau mengajariku bersikap tenang? Potong Bu Ratna tajam. Kau tahu betul aku tidak bisa diam melihat semua ini. Dunia terbalik, perempuan yang dulu aku usir, sekarang berdiri di sini, menatapku seperti atasan. Rani menatapnya lama, tanpa bicara. Lalu perlahan, ia meletakkan berkas di meja. Saya tidak ingin jadi atasan siapapun, Bu. Saya hanya ingin membuktikan bahwa luka tidak membuat saya jatuh, ia justru menguatkan. Beberapa jam kemudian, Rani keluar dari ruang VIP dengan langkah tenang. Di luar, Citra dan Fajar sudah menunggu. Bagaimana kondisi ibu? Tanya Citra cemas. Stabil, jawab Rani singkat. Tapi tekanan emosinya tinggi. Sebaiknya kalian jaga perasaan beliau. Fajar menatap Rani, ragu-ragu. Bu Rani, boleh saya bicara sebentar? Rani berhenti, menatapnya tanpa ekspresi. Silakan. Mereka berdiri berdua di koridor yang sepi. Udara dari pendingin ruangan membuat suasana terasa dingin. Terima kasih, karena ibu masih mau menangani Mama,
ucap Fajar lirih. Saya tahu Mama sudah banyak salah pada Ibu. Saya cuma malu, Bu. Rani menatapnya lembut, lalu berkata pelan, tidak perlu malu, dokter. Kesombongan seseorang bukan beban orang lain untuk ditanggung. Tapi, satu hal yang saya pelajari, kesombongan sering tumbuh dari rasa takut. Fajar mengerutkan kening. Takut? Ya, jawab Rani, matanya menatap jauh. Takut kehilangan gengsi. Takut dianggap kalah. Takut melihat orang lain melangkah lebih jauh. Ibu kamu bukan jahat, Fajar. Dia hanya tak siap kalah dari seseorang yang dulu ia anggap kecil. Fajar menunduk. Kata-kata itu menampar hatinya lebih dalam dari yang ia kira. Sementara itu, di dalam ruang VIP, Bu Ratna terbaring diam. Pikirannya berkecamuk. Setiap kata Rani terngiang di kepalanya seperti gema yang tak mau pergi. Dia bilang aku takut? Aku? Takut kehilangan gengsi? Ia menggenggam selimutnya erat, dadanya berdebar. Tapi semakin ia menyangkal, semakin kuat pula rasa malu yang muncul. Ia menatap ke arah meja samping, di mana tergeletak majalah rumah sakit. Di sampulnya ada wajah Rani, tersenyum anggun, dengan tulisan besar di bawahnya. Rani Pramesti, pemilik rumah sakit terbesar di Jawa Timur. Air mata Bu Ratna jatuh tanpa ia sadari. Beberapa hari berlalu, Bu Ratna menjalani perawatan, dan perlahan kesehatannya membaik. Tapi bukan hanya tubuhnya yang berubah, pikirannya mulai terusik. Setiap kali Rani datang memeriksa, ia tidak lagi bisa melawan dengan kata-kata tajam seperti dulu. Ada sesuatu dalam tatapan Rani yang membuatnya kecil, tenang tapi berwibawa, lembut tapi tak bisa diremehkan. Suatu sore, saat Rani hendak pergi, Bu Ratna memanggilnya pelan. Rani? Rani berhenti di ambang pintu. Ya, Bu? Aku dulu tidak pernah mengira kamu bisa jadi seperti sekarang. Nada suaranya bukan lagi sinis, melainkan lirih, penuh kelelahan. Rani tersenyum samar. Dulu, saya juga tidak mengira saya bisa sampai sejauh ini, Bu. Tapi hidup tidak bisa kita duga. Kadang, rasa sakit justru jadi guru paling sabar. Bu Ratna menatapnya, matanya basah. Apa kamu masih benci padaku? Rani diam sejenak, lalu menjawab tenang, saya tidak punya waktu untuk membenci, Bu. Saya hanya belajar memaafkan, tapi tidak lupa. Keesokan paginya, Bu Ratna keluar dari rumah sakit. Citra dan Fajar menjemputnya. Rani sempat datang ke lobi untuk berpamitan. Semoga lekas pulih, Bu Ratna, katanya sopan. Bu Ratna menatap Rani lama, lalu mengangguk kecil. Terima kasih, Bu Rani. Kata, Bu, di depan nama itu keluar dengan berat, tapi tulus. Fajar dan Citra hanya saling pandang, tak tahu harus berkata apa. Saat mobil mereka melaju keluar dari halaman rumah sakit, Bu Ratna menoleh dari jendela, menatap gedung besar bertuliskan RS Pramesti Malang. Nama itu kini menjadi simbol bagi dirinya, bukan hanya tentang Rani, tapi tentang kehancuran harga diri yang ia bangun di atas kesombongan. Malam harinya, di rumah besar area residence, Bu Ratna duduk di ruang tamu sendirian. Hujan turun deras di luar, seperti mencuci sisa amarah yang menempel di dinding rumah itu. Di meja depannya tergeletak foto lama, foto pernikahan Raka dan Rani yang dulu ia suruh simpan di gudang. Kini foto itu ia keluarkan kembali. Ia menatap wajah Rani dalam foto itu lama sekali. Air matanya menetes perlahan. Maafkan aku, bisiknya lirih. Maafkan karena dulu aku buta oleh gengsi. Sementara itu, di apartemennya, Rani menatap jendela kota Malang yang bersinar dalam hujan. Ia baru saja menutup laptop setelah membaca laporan keuangan. Tapi pikirannya bukan pada angka-angka itu. Ia teringat wajah Bu Ratna siang tadi, bukan lagi penuh kebencian, tapi kebingungan dan penyesalan. Kadang, azab bukan petir yang membakar, gumamnya pelan. Tapi kenyataan yang membuat orang tak berani menatap cermin. Ia mematikan lampu ruang kerja, meninggalkan ruangan dalam cahaya lembut malam. Namun jauh di dalam hatinya, Rani tahu, perjalanan ini belum selesai. Karena setiap luka yang disembuhkan, masih menyisakan bekas. Dan kadang, bekas itu justru yang paling sulit dilupakan. Pagi di area residence terasa hening. Tidak ada lagi suara tawa Bu Ratna yang biasanya menggema di ruang tengah, tidak ada aroma kopi yang ia seduh dengan bangga. Seminggu setelah keluar dari rumah sakit, Bu Ratna lebih sering duduk di kursi teras,
memandangi taman tanpa banyak bicara. Citra yang memperhatikannya dari balik jendela merasa ada sesuatu yang berubah, bukan hanya pada raut wajah ibunya, tapi juga dalam caranya menatap dunia. Bu Ratna, yang dulu selalu berdiri tegak dengan dada terangkat tinggi, kini tampak rapuh. Pandangannya kosong, bibirnya sering bergetar seperti ingin berkata sesuatu tapi tertahan. Suatu pagi, ia berkata pelan kepada Citra, "Cit, aku ingin bertemu Rani lagi." Citra menatapnya kaget. "Bu yakin?" Ibu ingin bicara langsung. Bukan sebagai pasien, bukan sebagai mertua, tapi sebagai manusia. Sementara itu di RS Pramesti Malang, Rani duduk di ruang rapat bersama tim direksi. Ia tampak fokus, tapi matanya sesekali kosong, pikirannya melayang. Salah satu manajer bertanya, "Bu Rani, bagaimana dengan rencana pembukaan cabang baru di Surabaya?" Rani menatap layar presentasi, lalu berkata, "Tunda dulu. Fokus kita sekarang adalah memperkuat pelayanan di Malang. Aku ingin rumah sakit ini bukan hanya tempat berobat, tapi tempat orang belajar menjadi lebih manusiawi." Kata-kata itu membuat seluruh ruangan terdiam. Mereka tahu, Rani berbicara bukan sekadar strategi bisnis, ia sedang berbicara dari luka masa lalunya. Setelah rapat selesai, Sekretaris Rani masuk ke ruangan membawa secarik pesan. "Bu, ada tamu yang ingin bertemu." Namanya Bu Ratna Kusumaningrum. Rani terdiam beberapa detik. Tatapannya perlahan berubah, antara terkejut dan waspada. "Sendiri?" "Sendiri, Bu." Beliau bilang, hanya ingin berbicara sebentar. Rani menarik napas panjang. "Baik, persilakan masuk." Pintu ruang direktur terbuka. Bu Ratna masuk dengan langkah perlahan, mengenakan kebaya sederhana warna krem dan selendang coklat. Tak ada perhiasan mencolok di tubuhnya, hanya cincin perak di jari manis, cincin yang tampak usang tapi penuh arti. Rani berdiri, menatap wanita itu tanpa senyum. "Silakan duduk, Bu." Raka menatapnya lama, dan dalam tatapan itu, ada rindu yang tak bisa disembunyikan. Malamnya, Bu Ratna duduk di kamarnya, membaca surat yang baru saja dikirim Rani lewat staf rumah sakit. Surat sederhana, tapi kalimat terakhirnya membuat air mata Bu Ratna jatuh deras. "Saya sudah memaafkan, Bu. Tapi semoga Ibu juga bisa memaafkan diri sendiri. Karena azab yang paling berat bukan datang dari Tuhan, tapi dari penyesalan yang tak kunjung berhenti." Bu Ratna menutup surat itu, menatap foto keluarga di meja. "Rani, terima kasih karena sudah mengajarkan aku arti rendah hati," bisiknya. Namun takdir belum selesai berputar. Keesokan harinya, berita mengejutkan datang ke rumah Bu Ratna. Raka mengalami kecelakaan di jalan tol menuju Surabaya. Citra menjerit, Fajar memeluk ibunya yang jatuh lemas. Bu Ratna menangis sejadi-jadinya, menatap langit-langit rumah yang dulu penuh kesombongan, kini dipenuhi gema doa dan penyesalan. Langit Malang sore itu kelabu. Hujan turun deras tanpa jeda, seperti ingin menghapus jejak duka yang menumpuk di bumi. Di koridor RS Pramesti Malang, langkah kaki terdengar tergesa, suara roda tandu bergesekan dengan lantai, aroma obat dan darah bercampur jadi satu. "Segera ke ruang operasi. Cedera kepala berat," teriak salah satu dokter. Rani berdiri di depan ruang operasi, jantungnya berdegup kencang. Di atas tandu, tubuh Raka Kusumaningrum, lelaki yang dulu ia cintai dengan seluruh hatinya, kini terbaring tak berdaya. Wajahnya penuh luka, napasnya berat, darah mengering di pelipisnya. Suster menatap Rani dengan cemas. "Bu Direktur, ini pasien keluarga Anda?" Rani menarik napas dalam, menahan gemetar. "Dia, seseorang dari masa lalu saya. Tapi perlakukan dia seperti pasien lain. Lakukan yang terbaik." "Siap, Bu." Pintu ruang operasi menutup. Di balik kaca buram itu, bayangan tim medis bergerak cepat. Lampu operasi menyala, cahaya putih menembus kaca, terang, tapi terasa menyakitkan di mata Rani. Beberapa menit kemudian, suara langkah tergesa terdengar dari ujung lorong. Bu Ratna datang, tubuhnya dibalut jas hujan tipis, rambutnya basah, wajahnya pucat. Di belakangnya, Citra menahan tangis. "Rani, di mana anakku?" seru Bu Ratna panik. Rani berbalik pelan. Raka sedang dioperasi. Kondisinya kritis, tapi dokter sudah melakukan yang terbaik. Bu Ratna mendekat, memegang lengan Rani, suaranya bergetar.
Tolong dia, Rani, tolong anakku. Aku mohon, dia satu-satunya yang kumiliki sekarang. Rani menatap wajah wanita itu, wajah yang dulu pernah menatapnya dengan hinaan dan kebencian. Kini, di depan matanya, Bu Ratna bukan lagi wanita sombong dan berwibawa, tapi seorang ibu yang runtuh oleh ketakutan. Rani menunduk pelan. Kami sedang berusaha sekuat tenaga, Bu. Tapi mohon ibu tenang. Ketenangan ibu juga membantu prosesnya. Bu Ratna hanya mengangguk, air matanya menetes tanpa henti. 3 jam berlalu. Suara mesin operasi berhenti. Pintu ruang operasi terbuka. Seorang dokter keluar, melepas masker dengan wajah lelah. Operasi selesai. Pasien selamat, tapi masih koma. Kita belum tahu kapan dia sadar. Bu Ratna langsung memeluk Citra, menangis sejadi-jadinya. Rani hanya berdiri diam. Wajahnya tenang, tapi di balik ketenangan itu, hatinya bergolak. Ia berjalan perlahan ke ruang perawatan intensif, melihat tubuh Raka yang kini terbaring dengan berbagai alat menempel di tubuhnya. Luka di kepala diperban, wajahnya pucat, tapi damai. Laki ini dulu pergi tanpa menoleh, pikir Rani. Dan sekarang, Tuhan membawanya kembali, dalam keadaan seperti ini. Malam menjelang. Hujan belum juga berhenti. Di ruang perawatan, hanya suara mesin monitor yang menemani. Bu Ratna duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan anaknya, sementara Rani berdiri tak jauh di belakang. Suasana hening. Hanya suara napas dan tangis kecil yang sesekali terdengar. Tiba-tiba Bu Ratna menatap Rani, suaranya parau. Rani, kenapa kamu tetap di sini? Kamu tidak perlu menolong kami. Kami sudah terlalu banyak menyakiti kamu. Rani terdiam, lalu perlahan mendekat. Kalau saya pergi, lalu siapa yang akan menjaga dia? Bagaimanapun, Bu, dia pernah menjadi bagian dari hidup saya. Dan saya tidak ingin hidup dengan penyesalan. Bu Ratna menunduk, bahunya bergetar. Kamu seharusnya membenciku, Rani. Aku pantas dibenci. Rani menatap wanita itu lama, matanya basah. Saya sudah melewati masa itu, Bu. Saya tidak ingin benci lagi. Karena kebencian tidak membuat saya tenang, hanya membuat saya terus sakit. Air mata Bu Ratna jatuh. Ia memegang tangan Rani erat-erat. Kamu terlalu baik, Nak. Sementara aku terlalu buta. Aku pikir aku melindungi keluarga. Padahal aku sedang menghancurkannya sendiri. Rani menatap wajah Bu Ratna yang kini penuh penyesalan, dan di saat itu ia sadar, di balik kesombongan yang dulu begitu dibenci, ternyata tersimpan luka lama yang tak pernah disembuhkan oleh siapapun. Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 2 dini hari, Rani masih di ruang perawatan. Ia tak sanggup meninggalkan tempat itu. Hujan telah berhenti, tapi sisa airnya masih menetes di kaca jendela. Ia duduk di kursi, menatap wajah Raka yang masih tertidur dalam koma. Raka, bisiknya lirih. Aku tidak tahu kenapa takdir mempertemukan kita lagi dengan cara seperti ini. Tapi kalau kamu bisa dengar aku sekarang, bangunlah. Aku ingin kamu tahu, aku sudah memaafkan semuanya. Saat kata-kata itu keluar, suara mesin monitor sedikit berubah, detak jantung Raka menjadi lebih kuat, ritmenya naik perlahan. Rani menatap layar itu dengan napas tertahan. Dokter! Panggilnya cepat. Tim medis berlari masuk, memeriksa. Dokter menatap monitor, lalu tersenyum kecil. Respons positif, Bu Direktur. Ada kemungkinan pasien akan sadar beberapa hari ke depan. Rani menutup mulutnya, menahan air mata. Dia dengar aku, pikirnya. Dia dengar. Menjelang pagi, Bu Ratna terbangun. Ia melihat Rani masih duduk di sana, dengan mata lelah tapi tenang. Ia mendekat, menyentuh bahu Rani. Terima kasih, Rani. Kamu tidak tahu betapa bersalahnya aku selama ini. Rani menatapnya, tersenyum samar. Penyesalan adalah bentuk cinta yang datang terlambat, Bu. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Bu Ratna menangis lagi, tapi kali ini tangisnya tidak lagi berisi gengsi, melainkan kelegaan. Ketika matahari mulai terbit, Rani keluar ke balkon rumah sakit. Langit malang tampak bersih, berwarna jingga keemasan. Ia berdiri di sana lama sekali, membiarkan angin pagi menyentuh wajahnya. Dalam hatinya ia berbisik, mungkin ini bukan balas dendam, bukan juga keadilan. Ini hanyalah bentuk akhir dari pengampunan yang tidak menyembuhkan luka,
tapi membuatnya tak lagi terasa sakit. Rani menatap langit dengan mata basah. Di balik semua tragedi, ia tahu satu hal, bahwa kadang Tuhan menunda keadilan bukan untuk menghukum, tapi untuk memberi waktu bagi manusia belajar menundukkan hati. Ketika matahari mulai terbit, Rani keluar ke balkon rumah sakit. Langit malang tampak bersih, berwarna jingga keemasan. Ia berdiri di sana lama sekali, membiarkan angin pagi menyentuh wajahnya. Dalam hatinya ia berbisik, mungkin ini bukan balas dendam, bukan juga keadilan. Ini hanyalah bentuk akhir dari pengampunan yang tidak menyembuhkan luka, tapi membuatnya tak lagi terasa sakit. Rani menatap langit dengan mata basah. Di balik semua tragedi, ia tahu satu hal, bahwa kadang Tuhan menunda keadilan bukan untuk menghukum, tapi untuk memberi waktu bagi manusia belajar menundukkan hati. Angin malam berhembus lembut di luar RS Pramesti Malang, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Lampu-lampu taman berkelip samar, dan di salah satu jendela lantai 3, bayangan seseorang tampak masih terjaga, Bu Ratna. Di dalam ruang perawatan yang redup, suara monitor jantung Raka berdetak pelan dan teratur. Citra tertidur di kursi, tapi Bu Ratna tetap terjaga, duduk di sisi ranjang anaknya, menggenggam tangan Raka yang masih belum sadar. Sudah 3 hari berlalu sejak kecelakaan itu. Raka belum membuka mata. Dokter bilang kondisinya stabil, tapi kesadarannya bisa kembali kapan saja, atau mungkin tidak sama sekali. Bu Ratna menatap wajah anaknya lama sekali. Setiap garis di wajah itu mengingatkannya pada kesalahan yang selama ini ia pelihara. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, wanita yang dulu begitu angkuh itu berdoa sambil menangis. Ya Allah, suaranya serak, kalau memang harus ada yang kau ambil, ambillah umurku. Jangan anakku. Aku sudah banyak dosa, tapi tolong jangan hukum dia karena kesombongan ibunya. Air mata mengalir deras, membasahi tangan Raka. Dalam kesunyian malam itu, Bu Ratna menangis bukan lagi karena takut kehilangan harta, tapi karena takut kehilangan cinta, sesuatu yang dulu tak pernah ia hargai. Sementara itu di luar ruangan, Rani berdiri diam di balik kaca, menyaksikan semuanya. Ia tak ingin mengganggu. Tapi entah mengapa, ada sesuatu di wajah Bu Ratna malam itu yang membuat hatinya bergetar, bukan lagi wajah seorang musuh, tapi seorang ibu yang hancur oleh penyesalan. Pelan-pelan Rani masuk, melangkah mendekat tanpa suara. Bu, panggilnya pelan. Bu Ratna tersentak, buru-buru menyeka air matanya. Rani, kamu masih di sini? Rani tersenyum lembut. Saya belum bisa pulang, Bu. Saya ingin memastikan keadaan Raka dulu. Bu Ratna menunduk. Kamu baik sekali. Padahal aku sudah membuat hidupmu hancur. Tapi kamu tetap di sini. Kenapa, Rani? Kenapa kamu tidak balas dendam? Rani menatap Raka sebentar sebelum menjawab, karena membalas dendam tidak akan menyembuhkan luka, Bu. Kadang, yang kita butuhkan bukan keadilan, tapi keikhlasan. Kata-kata itu menghantam dada Bu Ratna keras sekali. Ia menatap Rani lama, matanya berkaca-kaca. Rani, suaranya pelan, aku sudah kehilangan segalanya. Nama baik, harga diri, bahkan ketenangan. Mungkin ini azabku. Tapi entah kenapa, Tuhan masih kasih aku kesempatan untuk bertemu kamu, orang yang paling aku sakiti. Rani hanya diam, lalu duduk di kursi seberang, menatap wanita tua itu dengan tenang. Mungkin karena Tuhan ingin ibu tahu, tidak semua luka yang kita beri ke orang lain bisa disembuhkan oleh waktu. Kadang, kita harus menatap luka itu sendiri agar mengerti. Hening. Bu Ratna menunduk, lalu menangis lagi, kali ini tanpa malu. Beberapa jam kemudian, menjelang dini hari, Bu Ratna sudah tertidur di kursinya. Citra juga masih lelap di sudut ruangan. Rani sendirian di sisi ranjang Raka. Ia menatap wajah lelaki itu lama sekali, penuh campuran rasa yang sulit dijelaskan, cinta, luka, rindu, dan kehilangan yang menumpuk bertahun-tahun. Ia mengulurkan tangan, menyentuh jari Raka perlahan. Raka, bisiknya lirih. Kalau kamu bisa dengar, bangunlah. Aku tidak ingin membencimu lagi. Aku cuma ingin kamu tahu, aku sudah memaafkan segalanya. Detak jantung di monitor mendadak berubah sedikit cepat. Rani menatapnya kaget, berdiri, menekan tombol panggil perawat. Beberapa detik kemudian, perawat dan dokter masuk memeriksa. Sinyal respons ringan, Bu Direktur, kata dokter.
Sepertinya pasien mulai bereaksi. Rani memejamkan mata, air matanya jatuh perlahan. Terima kasih Tuhan, pagi menjelang. Matahari malang yang lembut mulai masuk lewat jendela ruang perawatan. Suara burung terdengar samar. Raka membuka matanya perlahan. Pandangannya buram, tapi ia melihat siluet seseorang duduk di samping ranjang. Rani, suaranya serak, nyaris tak terdengar. Rani menoleh, tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Kamu sadar? Raka menatapnya lama, lalu air matanya jatuh. Kamu masih di sini? Di mana lagi aku harus pergi? Jawab Rani pelan. Aku tidak bisa membiarkanmu sendirian. Dari sudut ruangan, Bu Ratna terbangun dan langsung menjerit kecil. Raka! Nak! Ia mendekat cepat, memeluk tangan anaknya. Raka menatap ibunya lemah. Aku mimpi mama nangis. Aku pikir aku sudah mati. Bu Ratna tersenyum sambil menangis. Mama memang menangis, Nak. Tapi sekarang mama bersyukur. Tuhan kasih kesempatan kedua buat kita. Rani menatap mereka berdua, lalu berdiri perlahan, memberi ruang. Aku keluar dulu. Biar kalian bicara. Namun saat Rani hendak melangkah pergi, suara lemah Raka menahannya. Rani, jangan pergi. Rani berhenti di ambang pintu. Terima kasih, lanjut Raka, karena kamu tetap menolong, padahal kamu punya 1000 alasan untuk membiarkan aku mati. Rani menatapnya, menahan tangis. Kamu masih punya waktu, Kak. Gunakanlah dengan lebih baik dari dulu. Jangan sia-siakan kesempatan yang kamu dapat. Ia keluar, menutup pintu perlahan. Tapi di balik senyum itu, dadanya sesak. Karena di lubuk hatinya, ia tahu, cinta lama itu belum benar-benar mati. Sore harinya, Bu Ratna duduk di taman rumah sakit, memandangi bunga Kamboja yang mulai gugur. Rani datang menghampiri, membawa 2 cangkir teh hangat. Mungkin Tuhan ingin aku bertemu kamu bukan untuk menebus dosa, tapi untuk belajar, kata Bu Ratna lirih. Belajar apa, Bu? Tanya Rani pelan. Belajar bahwa kesombongan tidak pernah membuat manusia lebih tinggi. Justru membuatnya jatuh lebih dalam. Rani menatap wanita itu lama. Ibu sudah berubah. Itu yang terpenting. Bu Ratna tersenyum tipis, lalu menatap langit. Aku hanya ingin satu hal sekarang, agar aku bisa meninggalkan dunia ini tanpa beban. Tanpa kebencian. Tanpa rasa bersalah pada kamu. Rani tidak menjawab. Ia hanya meletakkan cangkir teh di tangan Bu Ratna dan berkata lembut, semoga doa ibu malam ini tidak lagi tentang penyesalan, tapi tentang keikhlasan. Malam turun kembali. Di ruang perawatan, Raka sudah mulai bisa bicara walau masih lemah. Bu Ratna memandangi anaknya, lalu berbisik pelan, Raka, kamu tahu, Tuhan itu maha adil. Mama baru sadar, azab itu tidak selalu berupa petir atau penyakit. Kadang, azab datang dalam bentuk kehilangan orang yang tulus mencintai kita. Raka menatap ibunya lama, matanya berkaca-kaca. Kalau aku diberi kesempatan lagi, aku cuma mau satu hal, minta maaf pada Rani. Karena aku tahu, cuma dia yang benar-benar mencintai tanpa pamrih. Bu Ratna menunduk, air matanya jatuh lagi. Semoga kamu sempat melakukannya, Nak. Di luar ruangan, Rani berdiri di lorong panjang rumah sakit, menatap langit malam yang berkilau di balik jendela besar. Ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. Setiap azab punya maksud. Mungkin Tuhan tidak ingin mereka hancur, hanya ingin mereka mengerti. Lalu ia berjalan perlahan, meninggalkan lorong itu, membiarkan malam menutup bab penuh penyesalan, dan membuka jalan menuju pengampunan. 3 minggu berlalu sejak kecelakaan itu. Langit malang kini cerah, burung-burung kembali bernyanyi di taman rumah sakit. Tapi di ruang VIP lantai 3 RS Pramesti, suasana tetap sepi, berat, dan dingin. Raka sudah sadar. Luka fisiknya mulai pulih, tapi ada sesuatu di matanya yang berbeda. Sinar yang dulu penuh kesombongan kini padam, digantikan oleh rasa sesal yang menua sebelum waktunya. Bu Ratna setiap hari datang membawa bubur, buah, dan doa. Tak ada lagi tas mewah, tak ada perhiasan mencolok. Ia duduk di samping anaknya, kadang diam lama, hanya memegang tangan Raka tanpa bicara. Sedangkan Rani, seperti bayangan yang selalu hadir dan hilang. Setiap pagi ia datang memeriksa pasien lain, lalu sesekali masuk sebentar melihat keadaan Raka tanpa meninggalkan pesan apapun. Hari itu,
Bu Ratna memberanikan diri. Ia mengetuk pintu ruang kerja Rani di lantai 5. Rani sedang menulis laporan, wajahnya tampak tenang tapi letih. "Silakan masuk, Bu," katanya pelan. Bu Ratna melangkah perlahan, membawa sebungkus kecil yang dibungkus kain batik. Ia duduk di depan meja, menatap Rani lama. "Rani," suaranya gemetar, "aku datang bukan untuk minta belas kasihan. Aku datang untuk menyerahkan sesuatu yang seharusnya dulu jadi milikmu." Ia membuka bungkusan itu. Di dalamnya ada cincin emas kecil dengan ukiran halus di dalamnya, RR, selamanya. Rani menatap benda itu lama. Cincin itu, miliknya. Cincin pertunangan yang dulu ia lempar ke tanah di depan rumah Bu Ratna, pada hari ketika ia diusir tanpa ampun. "Kenapa ibu masih menyimpannya?" bisik Rani, suaranya nyaris hilang. Bu Ratna tersenyum getir. "Karena setiap kali aku melihat cincin ini, aku tahu aku pernah menghancurkan sesuatu yang indah hanya karena gengsi." Hening. Rani tidak sanggup bicara. Hanya matanya yang basah. "Rani," lanjut Bu Ratna, "aku tidak minta kamu memaafkan semua yang terjadi. Aku hanya ingin kamu tahu, aku sudah mendapat balasanku sendiri. Azabku bukan penyakit atau kehilangan harta. Azabku adalah melihat semua kesalahan itu diulang oleh anakku sendiri." Rani menatapnya, dahi berkerut. "Maksud ibu?" Bu Ratna menarik napas panjang, lalu menatap ke bawah. "Citra, istri Raka, ternyata berselingkuh dengan dokter muda di rumah sakit ini." Rani tertegun. "Apa?" "Iya," lanjut Bu Ratna lirih. "Aku tahu seminggu lalu. Citra ketahuan oleh staf saat keluar dari apartemen pria itu. Raka belum tahu. Aku belum berani bicara. Tapi aku tahu. Tuhan sedang membalikkan segalanya agar aku mengerti rasanya dipermalukan, direndahkan, dihancurkan." Tangisnya pecah. "Aku dulu menuduh kamu tidak pantas. Padahal yang tidak pantas justru menantu yang sekarang aku banggakan. Itulah azabku, Rani. Tuhan tidak menurunkan petir, Dia menurunkan kesadaran." Rani diam. Dadanya sesak, tapi bukan karena amarah, karena iba. Ia bangkit, mendekat, lalu duduk di sisi Bu Ratna. "Ibu," katanya lembut, "mungkin ini bukan azab, tapi cara Tuhan menuntun kita kembali. Kadang, untuk memahami cinta dan kejujuran, manusia memang harus kehilangan segalanya dulu." Bu Ratna menatap Rani, matanya merah. "Aku sudah kehilangan segalanya, Nak. Tapi aku tidak ingin mati sebelum kamu memaafkanku." Rani menatap dalam-dalam mata wanita itu. Air mata menetes tanpa bisa ditahan. "Ibu tidak perlu minta maaf," katanya pelan. "Karena saya sudah memaafkan ibu jauh sebelum ibu datang." Beberapa hari kemudian, Rani datang ke ruang perawatan Raka. Lelaki itu duduk di kursi roda, menatap keluar jendela. Wajahnya pucat, tapi tatapannya kini tenang. "Rani," katanya lirih saat melihatnya. "Terima kasih karena kamu tidak membiarkan aku mati." Rani tersenyum samar. "Aku hanya melakukan tugasku." "Tapi kamu tidak hanya menolong pasien, kamu menolong aku untuk hidup lagi." "Aku ingin menebus semuanya, Rani. Tapi aku tahu, waktu tidak bisa diputar." Rani menatapnya lama, menahan getar di dada. "Tidak semua kesalahan harus ditebus dengan bersama," katanya pelan. "Kadang, menebusnya berarti belajar melepaskan dengan ikhlas." Raka terdiam. Ia tahu, kalimat itu bukan penolakan, tapi pengampunan dalam bentuk paling tulus. Beberapa minggu kemudian, berita menyebar cepat. Bu Ratna meninggal dunia dalam tidur, tenang, tanpa sakit panjang. Di meja di samping ranjanya ditemukan sebuah surat kecil yang ditulis dengan tangannya sendiri. "Untuk Rani, jangan tangisi aku. Aku pergi dengan damai karena tahu kamu sudah memaafkanku. Terima kasih telah menunjukkan arti rendah hati sebelum maut menjemputku. Doakan aku agar Tuhan mengampuni dosa yang lahir dari kesombongan." Surat itu dibacakan oleh Rani sendiri di pemakaman yang sunyi. Hanya beberapa orang yang hadir, Raka, Citra, beberapa perawat, dan staf rumah sakit. Rani berdiri paling belakang, memegang payung hitam. Hujan turun pelan, menitik di tanah merah. Dalam hatinya, ia berbisik, akhirnya, ibu pulang dengan tenang. Beberapa hari setelah pemakaman, Rani menerima kabar bahwa Bu Ratna mewariskan seluruh saham rumah sakit kepadanya.
Bukan sebagai pembayaran, tapi sebagai bentuk permintaan maaf terakhir. Rani sempat menolak, tapi kuasa hukum keluarga bersikeras. Itu sudah tertulis di surat wasiat. Ia hanya tersenyum getir. Dia benar-benar menepati kata-katanya. Bahkan dalam kepergian pun, Bu Ratna masih ingin menebus dosa dengan cara yang berani. Sore itu, Rani berjalan di taman belakang rumah sakit. Raka menemuinya, kali ini tanpa kursi roda. Ia sudah bisa berjalan perlahan. "Rani," katanya pelan. "Aku tahu, tidak ada kata yang cukup untuk menebus masa lalu. Tapi izinkan aku bilang satu hal, terima kasih karena kamu datang lagi dalam hidupku, bukan sebagai cinta lama, tapi sebagai cahaya yang menyembuhkan." Rani menatapnya, senyum samar di bibir. "Setiap orang punya waktunya untuk jatuh dan bangkit, Kak. Aku sudah jatuh duluan, sekarang giliranku berjalan dengan tenang." "Kamu pun akan begitu," Raka menunduk. "Kamu pergi lagi?" "Aku tidak pergi," jawab Rani lembut. "Aku hanya melanjutkan hidupku. Di tempat lain, dengan cara lain. Tapi doaku akan selalu ada di sini." Rani melangkah pergi pelan, menyusuri taman yang dipenuhi sinar matahari sore. Langkahnya ringan, tapi setiap langkah membawa beban masa lalu yang akhirnya terlepas satu persatu. Raka menatap punggung itu menjauh, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum tanpa rasa memiliki, hanya rasa syukur. Beberapa bulan kemudian, papan besar di depan rumah sakit diganti Rumah Sakit Pramesti Ratna didirikan oleh Rani Pramesti, didedikasikan untuk almarhumah Ratna Kusumaningrum. Rani menatap papan itu lama, lalu tersenyum dengan mata basah. "Nama yang dulu jadi luka, kini jadi doa," bisiknya. Kehidupan berjalan lagi. Rani tetap memimpin rumah sakitnya dengan hati yang tenang. Raka melanjutkan karirnya sebagai dokter di bawah yayasan yang sama, tanpa status istimewa, tapi dengan dedikasi penuh. Citra pergi, menghilang tanpa kabar. Dan setiap kali hujan turun di kota Malang, aroma tanah basah itu selalu membawa kenangan tentang kesombongan yang berakhir dengan pengampunan, tentang luka yang berubah menjadi kekuatan, dan tentang manusia yang akhirnya belajar menjadi kecil di hadapan cinta dan waktu.